Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, sekarang masih di TV One di indahnya Ramadan. Dan alhamdulillah mudah-mudahan sekarang para pemirsa juga sedang menikmati santap sahur yang makin hari tentunya juga sambil diserami dengan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa dari acara ini. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita, apalagi menjalankan ibadah Ramadannya makin tambah ketakwaan kita sama Allah Subhanahu wa taala, makin yakin dengan kebesaran Islam ini, Masya Allah. Dan alhamdulillah kita berada di sini di International Islamic Education Council, tentunya juga di sini juga telah hadir para pengajar-pengajar, para ibu rumah tangga, para guru-guru juga hadir di sini yang juga ikut menyaksikan, yang siap akan bertanya pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa. Bagaimana di sini ibu-ibu? Sudah sahur semua? Sudah kalah berapa ini? Belum ada kalah ya. Hebat ya. Ibu-ibu emang punya keahlian sangat luar biasa. Minimal walaupun secara pribadi kalah, yang penting di keluarga nggak ada yang kalah ya, gitu. Sepertinya hari ini kita juga akan ditemani oleh para guru-guru kita yang sangat luar biasa. Yang pertama, kita sudah ada bersama kita Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ari. Semoga selalu dirahmati Allah dan juga diberikan kesehatan guru kita ini, Masya Allah. Dan juga didampingi juga oleh Ustadz Ade Purnama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, mudah-mudahan juga diberkahi Allah, diberikan kesehatan guru kita ini, Masya Allah. Dan hari ini kita memiliki topik yang sangat luar biasa ya. Kalau mungkin di konsep dunia, di konsep sains ada yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari teori Darwin gitu ya. Dulunya adalah makhluk yang mungkin setengah kera gitu saat itu ya. Tapi ternyata telah diteliti bahwa makhluk satu-satunya memiliki prefrontal cortex kalau nggak salah namanya, adalah hanya manusia, di mana mampu berpikir dan memiliki akal. Nah, itu kan yang sedikit mungkin ada perbedaan pemahaman, apakah benar manusia berasal dari kera atau bukan. Nah, kalau dalam Islam, bagaimana konsep itu sebenarnya? Apakah manusia memang benar-benar dibedakan karena manusia ini yang memiliki akal? Langsung saja kita tanyakan kepada guru kita Ustadz Abdul Somad. Fadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Sahur kali ini benar-benar luar biasa. Di sebelah kanan saya ada orang yang tidak pernah rugi. Amin. Minimal margin Hari untung. Di sebelah kiri ada guru kita semua, Al-Mukarram, Al-Ustaz Ade, Tola Al-Badru alaina. Waduh. Purnama. Dan di hadapan kita, Masya Allah, Tabarakallah, International Islamic Education Council. Tempat mendidik anak-anak menjadi manusia yang luar biasa. Pemirsa TV One dimanapun berada, akal dari 3 huruf. Ain, Qaf, Lam. Aqlun. Kalau orang Arab Saudi Arabia pakai ghutrah, kain biasanya merah yang ditutupkan di atas kepala. Kemudian supaya kain itu tidak terbang terhembus angin, biasanya diikat. Pengikatnya itu bahasa Arabnya iqal. Tapi karena orang Arab Saudi menyebut qaf itu G, mereka menyebutnya igal. Igalnya mana? Igal artinya yang mengikat di kepala. Jadi akal artinya adalah tali. Mengapa akal itu disebut tali? Karena dia mengikat hawa nafsu. Makanya anak-anak itu talinya belum ada. Belum ada pengikatnya. Siapa saja yang belum terikat tali bebas. Anin naim hatta yastaiqiz, orang gila, orang tidur sebelum bangun. Makanya kalau mau ngamuk pas lagi tidur. Anis sobi hatta yahtalim, anak kecil sampai balik berakal. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai akalnya datang, sampai sembuh, sampai sehat. Islam ketika datang dia menjaga 5. Yang pertama hifzuddin, menjaga agama. Jangan sampai kafir, murtad, musyrik. Hifzun nafs, menjaga nyawa.
tidak boleh membunuh orang. Hifzul ard, menjaga harga diri, tidak boleh mencaci maki, sumpah serapah. Hifzul mal, menjaga harta, tidak boleh mencuri, tidak boleh korupsi. Hifzul aql, menjaga akal. Maka diharamkan khamar. Karena kalau khamar itu diminum, rusak akal, tidak lagi bisa dibedakan mana kawan, mana lawan, mana sahabat, mana orang lain, mana manusia, mana binatang. Nah, Islam datang menjaga akal ini, karena akal ini kalau diperturutkan, dia akan terbang ke langit yang tak bertepi. Jadi kita boleh menggunakan akal kita, silakan. Iqra, bacalah apa yang mau dibaca. Membaca yang tersurat dan yang tersirat dengan akal, tapi tetap diikat dengan bingkai Bismi rabbikal ladzi khalaq. Apakah manusia andai dia dengan akalnya saja akan menemukan Tuhan? Ya. Andai tidak dikirim nabi, andai tidak dikirim kitab suci, hanya manusia dengan akalnya, dia akan menemukan Tuhan. Seorang filosof menulis buku yang disebut dengan judulnya Hayy bin Yaqzan. Nama filosof itu Ibnu Tufail. Hayy artinya hidup, Yaqzan artinya jaga. Hidup, anak, jaga. Adalah seorang anak yang terlahir di tengah hutan, lalu kemudian kedua orang tuanya meninggal, lalu anak ini dibesarkan oleh gorila. Setelah dia besar, tidak ada nabi, tidak ada kitab suci, tidak ada manusia. Tapi dengan akalnya dia berpikir, akhirnya dia sampai pada kesimpulan bahwa Tuhan itu ada. Mirip Tarzan ceritanya. Dari itulah terinspirasi cerita Tarzan. Oh. Dari Hayy bin Yaqzan. Ketika itu peradaban barat, mereka baru belajar menulis nama di Eropa. Tapi orang Islam sudah menulis novel ilmiah. Hayy bin Yaqzan, Ibnu Tufail. Lalu kemudian pada akhirnya dia mengambil kesimpulan, mati gorila yang membesarkan dia tadi. Dia lihat waktu sakit detak jantungnya berdegup, lalu kemudian berhenti. Kemana dia pergi? Kalau dia hidup, berarti ada yang menghidupkan. Kalau dia mati, berarti ada yang mematikan. Berarti ada Tuhan. Lalu kemudian akhirnya dia menemukan ulama. Disitulah pertemuan antara akal dengan wahyu. Bahwa akal hanya mampu mengatakan alam yang indah, besar, cantik ini ada penciptanya. Tapi siapa namanya? Bagaimana cara beribadah kepadanya? Kita tidak sanggup. Mata ini melihat, tapi terbatas. Di balik tirai sudah tidak ada. Telinga ini bisa mendengar, tapi apa yang ada dibisikkan orang di balik dinding sudah tidak terdengar. Begitu juga dengan akal. Akal ini tidak bisa menangkap kita datang dari mana, kita akan kemana, siapa yang kita sembah, bagaimana cara menyembahnya, tidak bisa dengan akal. Maka datanglah wahyu yang dibawa oleh Nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ialah Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa nama yang kita sembah itu? Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, sampai Ar-Rashid, As-Sabur. Bagaimana cara kita menyembahnya? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Beribadahlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Jadi akal menjelaskan segala sesuatu secara global, datang wahyu menjelaskannya secara detail. Maka dalam Islam kita disuruh untuk menggunakan akal. Afala ta'qilun. Kenapa kamu tidak pakai akal? Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, dalam penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayat, itu semua menjadi ayat. Bagi siapa? Liulil albab, bagi orang yang berakal. Masya Allah. Ini rezeki buat kita nih. Ternyata semuanya runut ya. Ini tentunya juga makin kita ingin tahu. Dari penjelasan tersebut memang ditahan sama Ustadz untuk lebih detailnya lagi. Karena kita akan sambung lagi di indahnya Ramadan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, masih di Timuan di indahnya Ramadan. Alhamdulillah masih di indahnya Ramadan. Tentunya juga sekarang ini di rumah sedang sambil santap sahur. Mudah-mudahan santap sahurnya makin meriah, makin hikmat. Tentunya juga
makin bertambah ilmu kita, makin mensyukuri atas nikmat iman ini, luar biasa. Nah pemirsa, ini menarik sekali pembicaraan kita dengan Ustadz barusan ya, di segmen sebelumnya, bahwa kita pergunakan akal kita, tentunya juga kita makin tambah keimanan kita. Alhamdulillah beberapa wasilah dari ilmuwan muslim membuktikan teknologi yang sangat luar biasa karena membuktikan Al-Quran dengan cara berpikirnya, diciptakan kemudian matematika oleh Al-Khwarizmi, diciptakan Ibnu Haytham, Ibnu Firnas, semua teknologi alhamdulillah ada wasilah dari penemuan ilmuwan muslim karena mempelajari Quran dan juga menggunakan akalnya. Ini luar biasa, Ustaz. Jadi banyak hal yang sebenarnya dari penggunaan akal tersebut, melihat tanda-tanda dari Allah itu akan justru malah memberikan sebuah inovasi baru ya. Ya. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit. Ketika akal dipakai untuk memikirkan apa yang terjadi di langit, makhluk langit, muncullah ilmu yang disebut dengan astronomi. Bukan astrologi. Astrologi kalau kambing nggak sesuai dengan ikan, karena nanti kambing masuk angin kena ikan. Iya. Itu bukan astronomi. Berpikir tentang bumi, berapa lapis, apa yang ada di dalam, bagaimana kandungan mineralnya, maka muncullah ilmu geologi. Sudah menjadi satu fakultas geologi. Waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam. Maka muncullah ilmu, kita selalu perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. La ayat, ini semua menjadi ayat. Selama ini kita mendengar ada ayat Al-Fatihah, ada ayat surat Al-Baqarah, ada ayat kursi. Itu ayat yang tersurat, ayat yang tertulis, ayat yang berbunyi. Tapi ada ayat yang tersirat. Wa fil ardi ayatun. Di permukaan bumi ini banyak sekali ayat-ayat Allah. Bagi siapa? Lil muqinin, bagi orang yang yakin. Orang yakin itu siapa? Orang yang berakal. Wa fi anfusikum, di dalam dirimu pun ada ayat-ayat. Afala taqilun? Kenapa kamu tidak berpikir? Makanya kalau ada keluarga kita, dokter, anak kita mengerti Al-Quran dalam pemahaman Islamnya, lalu dia meneliti bagaimana detak jantung, bagaimana hembusan nafas, bagaimana buah pinggang, bagaimana darah, bagaimana tulang, bagaimana kulit, bagaimana otak. Itu janji Allah. Sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami di atas jagat raya ini. Hatta yatabayyana lahum, sampai jelas bagi mereka annahul haq, bahwa agama ini benar, bukan datang dari seorang, bukan datang dari manusia di gurun pasir buta huruf, tapi datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia angkat makhluknya yang mulia bernama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi menemukan bukti-bukti kebenaran itu adalah orang yang punya akal. Filosof Yunani mengatakan, ketika aku berpikir, aku ada. Berarti saat kita tidak berpikir, kita tidak ada. Kalau diambil satu hewan, didekatkan dengan manusia, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, apa yang ada di hewan itu ada juga pada manusia itu. Bulunya lebih banyak hewannya. Ototnya lebih tegap hewannya. Dibelah kepala hewan itu putih, otaknya ada juga. Pada manusia ada. Tapi ada satu yang tidak ada pada manusia. Ada manusia tapi hewan tidak punya. Apa dia? Think. Bagaimana berpikir. Nah, itu dia. Jadi kalau ada manusia yang tidak berpikir, mesti menggolongan hewan. ulaika kal an'am, kata Allah, mereka seperti binatang ternak. Balhum adal, bahkan lebih hina daripada binatang ternak. Jadi di Ramadan ini sebenarnya kita sedang diajak untuk mengasah akal supaya lebih halus dengan rasa. Bagaimana rasanya kalau lapar? Lapar itu tidak bisa didefinisikan, Mas Ari. Masya Allah. Lapar menurut etimologi, lapar menurut terminologi. Lapar tidak bisa dibuatkan seminar oleh orang yang akalnya cerdas tapi tidak pernah merasakannya. Orang mesti merasakan rasa lapar, barulah saat itu dia akan seimbang antara kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional. Ramadan, kita akan lihat hasilnya setelah selesai Ramadan. Masya Allah, detail sebenarnya ya, bagaimana mengungkapkan akalnya. Ini luar biasa sekali. Sebenarnya banyak angle-angle yang luar biasa dari pengungkapan mengenai rezeki yang namanya akal ini. Kalau menurut Ustadz Ade Purnama, apalagi Ustadz bilang tadi ya, biasanya kalau
bulan datangnya di tengah gitu. Betul. Masya Allah. Insya Allah. Hilang kegelapan. Iya, hilang kegelapan. Padahal menurut pendapat Ustaz. Baik, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Nampaknya di antara Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah memberikan beberapa potensi diri kepada kita. Dan satu di antara potensi yang luar biasa dan istimewa itu, dan tadi sudah disinggung oleh Uwas, hanya diberikan kepada manusia, itulah akal. Nah, jadi akal ini satu rizki, satu potensi dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk disyukuri dan dimanfaatkan serta dioptimalkan. Oleh karena itulah di dalam Al-Qur'an ya, banyak sekali ayat-ayat yang memang menyuruh kita menggunakan potensi akal ini. Tadi udah disinggung salah satunya oleh Uwas. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, ya. La'allakum tatafakkarun, la'allakum ta'qilun, dan seterusnya. Jadi kita memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan potensi yang luar biasa ini untuk berpikir, untuk bertafakur. Sering kita gunakan istilah untuk menggunakan akal kita. Tentu saja bagi seorang muslim yang pandai bersyukur, anugerah dan rezeki yang merupakan potensi ini harus digunakan untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang baik-baik. Apakah untuk meningkatkan keimanan, untuk mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan seterusnya dan seterusnya, ya. Sehingga lahirnya karya-karya besar, apakah karya-karya ilmuwan atau karya para ulama, itu sesungguhnya satu bukti bagaimana mereka mampu mensyukuri potensi itu, bukan hanya digunakan sesuai dengan perintah Allah, bahkan mampu memberikan manfaat bagi yang lainnya. Ini sesuatu yang tentu saja luar biasa. Maka ada ungkapan, ad-dinu aklun, ladina liman la aklalahu. Agama itu untuk yang berakal, ya, atau agama itu harus menggunakan akal, sehingga tidak sempurna keagamaan seseorang kalau tidak menggunakan akalnya. Walaupun ini bukan hadis ya, ini adalah ungkapan dalam bahasa. Demikian sementara Kang Ari, nanti kita lanjutkan. Insya Allah. Ini luar biasa ya. Jadi sebenarnya kalau setiap muslim yang kemudian mempelajari Quran atau hadis, kemudian dipelajari, ditelaah dengan akalnya, akan bisa menjadikan hal yang manfaat, bahkan mungkin bisa jadi pahala jariah ya. Luar biasa. Mungkin pemirsa sekarang menyaksikan acara kita ini bisa lihat secara langsung, ini ada wasilah dari ilmuwan namanya Ibnu Haytham, pencipta optik. Bayangkan bagaimana dia mempelajari dari Quran, ketemu sebuah inovasi dari zaman dulu sampai sekarang, pahalanya masih mengalir ke beliau, maksud saya. Kemudian bisa mengalir, bisa ditonton, itu pasti ada algoritmanya. Waduh, wasilah ilmu namanya Al-Khawarizmi. Waduh, Masya Allah, luar biasa. Nah, sekarang yang menonton udah punya inovasi apa nih kita untuk umat? Lebih detail lagi, jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan di Indahnya Ramadan TV One. Alhamdulillah masih di Indahnya Ramadan, dan tentunya juga masih dalam suasana sahur. Yang di rumah tentunya juga sekarang mungkin sudah menu kedua yang keluar ya. Oh, masih ada yang masak? Waduh, ya. Tempenya kosong? Waduh, harus kita syukuri karena masih punya tempe ya. Alhamdulillah. Yang di ruangan ini juga Masya Allah tuh semuanya sedang mengunyah ya, membuktikan bahwa sekarang sahurnya sedang berjalan sambil kita dengar tausiah. Masya Allah. Berikutnya ini mungkin akan menarik adalah apakah mungkin bisa bagaimana cara menyelaraskan akal dengan iman. Nah, Fadal Ustaz Ade mungkin akan memberikan sedikit insight buat kita semua. Fadal Ustaz. Baik, meniru Uwas karena ini sahabat Uwas. Masya Allah. Jadi berangkat dari definisi. Tadi Uwas mendefinisikan tentang akal, saya juga ingin mendefinisikan dulu tentang iman. Para ulama mensepakati iman itu adalah al-imanu tasdikun bil qalbi, wa iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Iman itu adalah harus dibenarkan, diyakini oleh hati, diucapkan oleh lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Pertanyaannya, lalu di mana peranan akal?
Tadi kan sudah disinggung bahwa akal ini merupakan potensi yang Allah berikan kepada kita. Jadi sama dengan potensi panca indera yang lain. Nah, panca indera yang Allah berikan kepada kita sering disebut sekarang istilahnya alat dria. Alat dria atau panca indera yang Allah berikan kepada kita itu juga kan potensi. Untuk apa? Untuk memupuk keimanan. Maka demikianlah juga fungsi akal. Akal itu harus berfungsi untuk memupuk keimanan, menambah dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Maka jangan dibenturkan. Jangan dibenturkan bahwa seolah-olah iman itu harus rasional atau harus logis masuk akal. Ya. Ada beberapa yang memang logis dan masuk akal. Tapi dalam posisi tertentu, boleh jadi harus mendahulukan iman baru kemudian akal. Karena ada beberapa hal yang tidak bisa dipikirkan tapi harus diimani. Contohnya adalah hal-hal yang gaib. Hal-hal yang gaib itu tidak bisa dipikirkan. Hanya bisa diimani. Ya, yu'minuna bil ghaib. Dan akal kalaupun bisa itu hanya membantu meningkatkan keimanan kepada yang gaib itu. Ya, seperti ilustrasi sederhana. Adanya alam semesta ini tentu saja ada penciptanya. Tadi kata Uwas, seandainya tidak ada wahyu, orang bisa kok menjadi orang beriman, percaya adanya Allah, percaya adanya yang maha segalanya di luar dia. Nah, dan wahyu kemudian berfungsi sebagai penuntunnya. Jadi nampaknya ada kesinergisan antara iman, ya, wahyu dan akal. Maka Kang Ari, kalau pertanyaannya bagaimana hubungan iman dengan akal, maka akal berfungsi sebagai penguat daripada keimanan itu. Dalam kondisi tertentu bahkan dia bisa menjadi ya penjelas dari keimanan, tapi tidak mesti semua yang diimani bisa dipikirkan. Ya. Contoh sederhana, takdir misalnya. Siapa mampu memikirkan tentang takdir? Takdir itu yang harus didahulukan adalah iman. Baru kemudian dipikirkan. Dan inilah kemudian Islam mengajarkan syu'urul Islam ala syu'uril insan. Ya, bahkan perasaan keimanan, perasaan keislaman itu harus mengalahkan logika dan perasaan kemanusiaan. Ada cerita menarik yang terjadi yang dilakukan seorang wanita sahabiah yang namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ibu dari Anas bin Malik, istri dari Abu Thalhah. Suatu ketika anak daripada Ummu Sulaim ini sakit keras. Lalu kemudian suaminya pergi mencarikan obat untuk anaknya tercinta. Biidnillah, takdir Allah menentukan lain, ya, anak ini meninggal justru ketika suaminya sedang tidak ada tadi. Tapi apa kata Ummu Sulaim kepada tetangganya? Nanti kalau suami saya datang, biar saya aja yang bicara. Ya, yang lain tidak usah menyampaikan. Malamnya Abu Thalhah baru pulang dengan wajah yang kelelahan, ya, berdebu, apalagi usahanya tidak hasil. Tapi sebagai seorang ayah yang tahu bahwa anaknya sedang sakit, yang pertama ditanya tentu tentang anaknya. Bagaimana anak kita, kata Abu Thalhah. Apa jawab Ummu Sulaim? Mungkin kalau wanita-wanita pada umumnya tentu akan menangis, mengadukan gitu. Begitu melihat suaminya dalam kondisi kelelahan, capek baru pulang bepergian, Ummu Sulaim dia tersenyum sambil mengatakan, alhamdulillah askanu makan. Alhamdulillah dia lebih tenang dari biasanya. Bohong gak Kang Ari? Tidak, memang Sayap, lebih tenang ya kan. Itu tauriah namanya dalam bahasa Arab. Suaminya menduga jawaban lebih tenang dari biasanya itu adalah menunjukkan bahwa anaknya sudah sembuh. Ya. Atau mendingan, sehingga dia hanya ngelirik dari balik gordeng, anaknya seolah sedang tidur. Kemudian Abu Thalhah mandi, sholat isya, dan makan malam. Dan yang menarik, ya, dalam riwayat disebutkan malam itu Ummu Sulaim masih melayani suaminya layaknya istri kepada suami. Besoknya setelah sholat subuh dan sarapan baru Ummu Sulaim bertanya,
suamiku, kalau kita dititipi sesuatu, lalu lama tidak diambilnya, apakah itu milik kita? Suaminya mengatakan, tidak, karena kita hanya dipinjami. Bagaimana kalau si pemiliknya mengambilnya? Bolehkah kita menolaknya? Tentu saja tidak, karena kita cuma dititipinya. Ketahuilah suamiku, anak kita yang bukan milik kita, tetapi titipan Allah kepada kita, kemarin sudah diambilnya pada saat Kanda tidak ada. Masya Allah. Suaminya bengong, mau marah, tapi kemudian tidak jadi dan akhirnya pergi. Ingin mengadukan dalam tanda kutip kelakuan istrinya itu kepada Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW sudah diberitahu oleh Jibril, maka ketika Abu Talha datang, beliau malah ngeledek. Barakallahu fiqi arisa layla. Semoga Allah memberkahimu wahai pengantin semalam. Bersyukurlah wahai Abu Talha, kamu memiliki istri yang solihah. Dan dari hubunganmu tadi malam, Allah akan mengganti anak yang meninggal itu dengan yang lebih soleh dan lebih pintar di kemudian hari. Masya Allah. Ini entry point dari cerita ini, Kang Ari dan pemirsa TV One, adalah bagaimana mendahulukan iman di atas perasaan, bahkan di atas pemikiran. Ya, jadi ada kalanya iman memang harus didahulukan dibandingkan perasaan kemanusiaan, bahkan dibandingkan pemikiran. Itu yang saya maksud, siapa mampu memikirkan tentang takdir. Jadi ada kalanya keimanan dengan akal itu memang terpaksa harus memilih akal yang didahulukan. Contohnya soal takdir tadi. Akan tetapi dalam banyak hal, akal justru adalah potensi yang Allah berikan kepada kita untuk semakin memantapkan keimanan kita. Masya Allah, luar biasa. Jadi di sini kita bisa ambil hikmah bahwa kalau semuanya baik, tapi urutannya adalah iman, rasional, baru emosional. Jadi ibaratnya justru yang diutamakan tetap iman dulu. Ini Masya Allah, luar biasa. Pasti menggelitik ya dari uraian Ustadz barusan, kita pasti juga ingin bertanya. Maka ditahan dulu pertanyaannya, kita akan kembali di TV One di Indahnya Ramadan. Jangan kemana-mana. Selamat datang di IIEC, International Islamic Education Council. Yayasan kami membawahi beberapa sekolah, International Islamic Boarding School, SD, SMP, SMA, SMP International Islamic Secondary School, dan SMA International Islamic High School. Visi sekolah kami adalah membangun pendidikan Islam internasional berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW untuk menegakkan eksistensi manusia sebagai Khalifatullah fil ardh. Dengan misi membangun manusia berakhlakul karimah, siddiq, amanah, fatonah, tabligh, dan saja'ah yang mampu mengemban Islam sebagai agama pembawa rahmat bagi alam semesta lillahi ta'ala. Alhamdulillah masih di Indahnya Ramadan TV One. Dan tentunya juga sekarang ini kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Alhamdulillah suasana di rumah pasti mudah-mudahan sahurnya makin hikmat. Sekarang kita akan berikan kesempatan untuk tanya jawab dengan para guru-guru kita dengan tema bagaimana membina iman dan juga akal menurut Islam. Dan alhamdulillah kita sedang berada di International Islamic Education Council dan kita berikan kesempatan bertanya untuk yang hadir hari ini. Yang pertama, monggo silahkan yang akan bertanya. Silahkan Ibu, monggo. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, tadi setelah saya mendengarkan semacam siraman rohani dari Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi, alhamdulillah ada banyak yang bisa saya dapatkan, namun masih banyak yang saya belum pahami. Saya sedikit membaca tentang hujah eksternal Ustadz. Ya, akal adalah hujah eksternal. Nah, yang kami harapkan, pertanyaan saya adalah bagaimana cara mengoptimalkan akal, khususnya untuk putra-putri kita yang sedang belajar ini, artinya biar mencapai optimal itu seperti apa, Ustadz? Mohon pencerahannya. Terima kasih, Ustadz. Ibu, mohon maaf, namanya siapa Ibu? Saya namanya Ambar.
Ibu Ambar ya, Ibu Ambar ya, yang menanyakan bagaimana mengoptimalkan akal kita ya. Fadol kami persilakan kepada Ustaz Abdul Somad untuk memberikan jawaban. Izin Ustaz. Fadal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lau kunna nasma'u, andai kami mau mendengar, au na'qilu, lalu setelah mendengar itu kami mau berpikir menggunakan akal, maka tidak mungkin kami akan masuk ke dalam neraka min ashabis sa'ir. Ada satu neraka khusus yang diciptakan Allah untuk tempat orang yang tidak mengoptimalkan akal. Nah sekarang anak-anak kita ini akalnya tergerus oleh alat-alat yang memang perkembangan zaman ini luar biasa. Dulu otomatis dia terbiasa melihat ada tamu, orang tua, kiai, ustadz, habib, guru datang cium tangan. Sekarang itu akal sehat terkalahkan karena ada yang lebih menarik, gadget. Jadi memang tanggung jawab orang tua hari ini jauh lebih besar. Tapi kita tidak mengatakan bahwa zaman ini lebih jelek. Karena semua juga mudah. Yang pertama yang kita lakukan adalah membiasakan diri sehingga dia menjadi sesuatu yang tanpa proses dia lakukan. Pertama mungkin lewat akalnya dulu, dia berpikir, ini baik atau tidak baik, ini layak atau tidak layak. Lalu kemudian berubah menjadi suatu kebiasaan. Kata pepatah orang Melayu, alah bisa karena biasa. Kalau sudah terbiasa, maka akan menjadi bisa. Jadi ini proses yang pertama. Yang kedua, selalu melatih menganalisa. Nabi SAW sebetulnya kalau dia mau beri jawaban selesai, tapi Nabi beberapa kali ditanya dia tidak langsung kepada final jawaban, tapi dia ajak untuk berpikir. Ya Rasulullah, ya, hal nara rabbana yaumal qiyamah? Nanti ketika kita di akhirat itu apakah kita bisa melihat Allah? Sebenarnya Nabi kalau mau jawab simpel aja, bisa atau tidak bisa. Tapi Nabi balik bertanya, kaifa tarawnal qamara? Bagaimana kamu melihat bulan yang pada saat suatu malam itu tidak ada awan yang menghalanginya? Apakah kamu melihat? Sahabat menjawab, ya kami bisa melihat bulan. Begitu jugalah nanti kamu akan melihat Allah. Allah bukan bulan. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un. Tapi Nabi ingin mengajak berpikir. Ini juga anak-anak sekarang kita ajak menganalisa. Seringkali di pangkal ayat itu memicu kita untuk berpikir. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Sebenarnya kan simpel, langsung aja. Kenapa mesti ditanya dulu? Karena biasanya pertanyaan memicu akal. Jadi kalau proses ini kita lakukan mengikut sunnah Rasulullah SAW, insya Allah anak-anak kita berpikir menggunakan akalnya. Kalau saya lakukan ini, apa efeknya akan diterima? Kalau saya melakukan ini, apa? Selalu ada reward dan selalu ada punishment, hukuman. Alladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar. Jadi alangkah indahnya para pendidik merumuskan ini menjadi suatu formula, suatu rumusan sehingga pendidikan kita mengoptimalkan, menyeimbangkan antara akal, hawa nafsu, menumbuhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Saya Masya Allah luar biasa. Baiklah sekarang kita akan berikan kesempatan untuk penanya berikutnya. Alhamdulillah di meja yang sama sepertinya nih Ustaz. Itu sama juga dengan pisang rebus dan juga talas juga sepertinya Ustaz. Fadal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Ade. Mudah-mudahan Allah memberkahi antum berdua insya Allah. Ada satu pertanyaan mungkin kaitan mungkin dengan tadi akal dan wahyu Pak ya. Dalam sebuah ungkapan ada ihtiramul akli wa'timadu alaihi fi ta'arufi wujudahi ta'ala gitu atau wahdaniyatihi. Jadi di sini menunjukkan bahwa akal itu memang bisa ya sampai kepada ya pencapaian iman. Bahkan mungkin dalam surah Ali Imran ayat 191 ternyata kerja akal dan kerja hati melahirkan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tetapi ada dalam surah Muhammad ayat 19 dan itu sebelum iman itu digunakan kerja akal dulu gitu kan. Ada fa'lam kan. Fa'lam annahu la ilaha illallah gitu.
Jadi ini barangkali kaitan dengan fa'lam itu dengan iman tadi. Seakan-akan ini mendahulukan akal ya daripada iman. Padahal mungkin nanti di dalam juga surah mungkin Al-A'raf ayat 179 itu ada 3 apa itu instrumen akal juga, seperti Allah gunakan kata as-sam'u wal basar wal fuad. Apa ini adalah sebuah apa namanya komponen akal gitu, sehingga dia merupakan salah satu cara untuk sampai kepada Tuhan tadi. Itu barangkali. Terima kasih. Ahmad, Pak, mungkin bisa diperkenalkan namanya biar keluarga di rumah juga menyaksikan. Baik, terima kasih Pak. Nama saya Ahmad Mulyadi Qasim. Saya alhamdulillah di IAC sebagai eksekutif direktur Pak. Masya Allah, luar Terima kasih, Pak. biasa. Waduh Ustadz, yang bertanya langsung eksekutif direkturnya nih Ustadz. Fadal, Ustadz, Adek, Fadal. jika ingin melengkapi Baik, jawaban. izin Ustaz. Masya Allah ya, ini sebenarnya bukan pertanyaan dari jamaah ke Ustadz. Ini pertanyaan Pak Guru kepada santrinya. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah ya, luar biasa. Jadi memang ada kalanya iman dengan akal itu sinergis, ada kalanya mendahulukan iman, baru kemudian akal sebagai potensi yang Allah berikan kepada kita untuk memantapkannya. Tapi ada kalanya dipikirkan dan direnungkan dulu, baru kemudian akan memantapkan keimanan. Seperti ayat yang tadi dibaca oleh Pak Guru, Pak Direktur Eksekutif kita. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Namun ayat ini juga menjadi dalil bahwa yang namanya tauhid la ilaha illallah itu harus betul-betul diilmui, harus betul-betul dimakrifahi, ya. Inilah sebenarnya yang saya tadi di awal mengatakan jangan pernah dibenturkan, tapi disinergiskan. Ya, potensi yang Allah berikan kepada kita termasuk potensi akal adalah alat untuk semakin memantapkan keimanan kita. Dan memang kalau kita perhatikan dalam Al-Quran ada yang namanya istifham inkari. Istifham inkari itu kan pertanyaan, tapi maksudnya bukan bertanya, namun untuk direnungkan. Seperti ayat-ayat yang berbunyi alam taro. Ya. Alam taro. Kaifa fa'ala rabbuka bi'ashabil fil. Alam taro. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Banyak sekali ayat-ayat diawali dengan kata-kata alam taro. Tidakkah engkau perhatikan? Itu bukan bertanya karena tidak paham. Seorang ayah kepada anaknya, bukankah aku ini bapakmu nak? Itu bukan pertanyaan. Bukan. Ya. Atau kata Pak Guru yang sedang di kelas ya, aku ini kan gurumu. Nah, kan bisa. Bisa aja dalam rangka memberikan motivasi, atau bisa juga dalam rangka litakkid, ya, memantapkan. Nah, kalimah-kalimah alam taro atau istifham inkari lain di dalam Al-Quran sesungguhnya adalah perintah untuk menggunakan akal kita, lebih merenungi, lebih mentafakuri, lebih memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah ya, luar biasa tadi. Mungkin analogi yang luar biasa tadi ya. Setiap pertanyaan yang diluncurkan Al-Quran bukan berarti tidak paham, tapi justru mengajak kita berpikir. Merenung ya. Masya Allah. Seperti halnya guru ketika ada ujian, 1 tambah 1 2. Muridnya jawab, Bapak guru nggak tahu. Nggak mungkin kayak gitu kan. Masya Allah, luar biasa. Jadi setelah kita mendengarkan tausiah dari para guru-guru kita luar biasa sekali ya, bahwa sepanjang perjalanan tahun dari ribuan tahun ini bahwa Al-Quran dan juga Islam sudah menjadi jawaban setiap era zamannya. Berarti untuk kita yang sekarang hidup di zaman ini, apakah kita menggunakan Al-Quran dan hadis yang sama? Itu pertanyaannya. Apakah kita bisa menjadi seperti guru-guru orang-orang terdahulu untuk menjadi jawaban solusi-solusi yang pernah disolusikan oleh Al-Quran. Ayo sama-sama kita jadi dutanya Islam, duta-duta terbaik din ini, insya Allah mungkin akan terbit dari bangsa ini, bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sepertinya sekarang kita akan berpisah, tapi sebelumnya tentu kita akan mendengarkan doa penutup dari guru kita Ustadz Abu Somad. Sabar Ustadz. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sahih afkarana, wa sahih uqulana. Perbaikilah akal kami, perbaiki pikiran kami, wa ja'alna minar rasyidin. Jadikanlah kami orang yang selalu benar dalam berpikir, bertindak, berbuat, dan beramal, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim.
Terimalah segala amal kami, amal mata, amal telinga, amal pikiran, amal hati, amal kaki, amal tangan, amal lisan. Engkau Maha penerima amal ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.